Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah bagian ketiga dari rangkaian tutorial Alpena Boss, dimana pada video sebelumnya kita telah membahas cara menginputkan data di identitas sekolah, guru dan pegawai, pendapatan bos, kegiatan sekolah, dan rencana anggaran. Kali ini kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu realisasi belanja, di mana menu realisasi belanja ini berfungsi untuk menginputkan data-data realisasi pendapatan dan belanja sekolah. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Baik, langsung saja kita klik menu realisasi belanjanya. Di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel realisasi pendapatan dan belanja. Sebelum kita menginputkan datanya, perlu diketahui bahwa data transaksi itu ada dua jenis. Ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal diantaranya adalah pendapatan transfer bos dari pusat, penarikan tunai dana bos dari bank, pemindah bukuan atau terima tunai dana bos dari bank ke kas tunai, transaksi titipan pajak, dan transaksi setoran pajak. Sedangkan transaksi eksternal yaitu terdiri dari seluruh transaksi belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, juga belanja modal. Baik, kita inputkan contoh transaksi yang pertama, yaitu transaksi pendapatan bos yang ditransferkan oleh pusat ke rekening sekolah. Nah, karena transaksi pendapatan bos yang ditransferkan ke sekolah itu adalah bagian dari transaksi internal, maka untuk tanggalnya kita cukup inputkan di kolom pelunasan saja. Misal tanggalnya tanggal 15 bulan 3 tahun 2021. Kemudian di kolom alurnya kita pilih bank masuk. Di kolom kegiatan RKS-nya kita kosongkan. Di kolom nomor transaksi juga kita kosongkan. Kemudian di kolom uraian transaksi kita beri keterangan, misalkan transfer dana bos reguler tahap 1 dari pusat. Selanjutnya kolom total per transaksi kita kosongkan, karena ini akan terisi otomatis. Selanjutnya kolom jenis transaksi kita pilih transfer pusat bos reguler. Untuk kolom nama barang kita kosongkan, kolom volume juga kita kosongkan, kolom satuan kita kosongkan, kolom harga kita isi jumlah pendapatan bos reguler tahap 1 yang ditransferkan oleh pusat ke rekening sekolah, misalkan sebesar 27 juta. Nah, ketika kolom harga ini sudah ada nilainya, maka baris ini akan secara otomatis berwarna kuning untuk sumber dana bos reguler, berwarna biru untuk sumber bosnya bos afirmasi, dan akan berwarna ungu jika sumber dana bosnya bos kinerja. Kita inputkan transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pengambilan dana bos dari bank. Misalkan pengambilannya dilakukan pada tanggal 16 bulan 3 tahun 2021. Kemudian pada kolom alur kita pilih bank keluar. Pada kolom kegiatan RKS kita kosongkan. Pada kolom nomor transaksi juga kita kosongkan. Di kolom uraian transaksi kita beri keterangan, misal penarikan dana bos reguler tahap 1 dari bank. Pada kolom total per transaksi kita kosongkan. Kemudian pada kolom jenis transaksi belanja kita pilih tarik tunai bos reguler, ya. Yang ini, tarik tunai bos reguler. Di kolom nama barang juga kita kosongkan, volume dan satuan juga kita kosongkan. Di kolom harga, misal yang ditarik oleh bendahara dan kepala tidak seluruh jumlah 27 juta,
yang ditarik hanya 10 juta misalkan. Kita ketikkan di sini 10 juta. Nah, ketika kita sudah menginputkan transaksi penarikan, maka di bawahnya juga kita wajib menginputkan transaksi penerimaan tunai dana BOS yang diambil tadi gitu ya. Maka di sini kita inputkan tanggalnya sama dengan di atas. Alurnya kita pilih kas masuk. Kegiatan di RKS-nya kita kosongkan. Nomor transaksi juga kita kosongkan. Di uraian transaksi kita tulis keterangan terima tunai dana BOS reguler tahap 1 dari bank misalkan. Kemudian kita langsung ke jenis transaksi belanja. Kita pilih yang ini, terima tunai BOS reguler. Langsung ke kolom harga, kita tuliskan nominal yang sama persis dengan yang ditarik, yaitu 10 juta. Jika kita perhatikan, ada salah satu kolom di nomor transaksi yang nomornya tidak tertulis secara otomatis. Itu menunjukkan bahwa ada formula yang terhapus di tabel ini. Untuk mengembalikan formula atau rumus yang ada pada tabel ini ke semula, kita tinggal mengklik tombol refresh di menu realisasi ini. Kita klik. Oke, tunggu sebentar. Jika sudah selesai akan muncul form seperti ini. Proses refresh telah selesai, bos. Lalu kita klik OK. Nah, di baris yang pertama sudah ada nomornya. Itu tandanya formulanya sudah benar kembali. Dari ketiga transaksi yang sudah kita inputkan ini, semuanya adalah transaksi internal. Untuk transaksi internal, sekali lagi kita tidak usah mengisi kolom pemesanan, tidak usah mengisi kolom kegiatan di RKS, juga tidak harus mengisi nama barang, volume, dan satuan barang. Selanjutnya kita akan menginputkan contoh transaksi eksternal, yaitu transaksi belanja. Misal belanjanya dilakukan di tanggal 17 bulan 3 tahun 2021. Untuk alurnya kita pilih kas keluar. Pada kolom kegiatan di RKS ini, cara mengisinya kita tinggal pilih list atau daftar kegiatan yang ada di sini. Yang mana kegiatan-kegiatan sekolah ini adalah kegiatan yang sudah kita inputkan pada menu rencana anggaran sebelumnya. Di sini ada kegiatan yang pertama dan yang kedua. Untuk memastikannya, kita lihat lagi di menu sebelumnya, di menu rencana anggaran. Kita klik menu rencana anggaran. Nah, di sini nomor 1 itu kegiatannya adalah pembayaran honor guru. Nomor 2 adalah pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB ya. Jadi baru 2 kegiatan sekolah yang sudah kita inputkan di menu rencana anggaran. Kita balik lagi ke menu realisasi belanja. Misal pada transaksi belanja yang ini kita akan merealisasikan kegiatan nomor 1, yaitu pembayaran honor guru. Kita tinggal pilih kegiatan tersebut. Kemudian kita tuliskan uraian transaksinya. Misal redaksinya seperti ini. Pembayaran honorarium guru non-PNS bulan Januari sampai Maret 2021. Kemudian untuk jenis transaksinya kita pilih yang pertama, yaitu belanja pegawai. Selanjutnya kita isi nama barangnya. Yang mana nama barang di sini itu berasal atau diambil dari rincian barang yang sudah kita inputkan pada menu rencana anggaran. Untuk memastikannya kita coba lihat di menu rencana anggaran. Kita klik. Di kegiatan pembayaran honor guru, itu nama barang atau objek pembayarannya terdiri dari pendidikan S1 dalam kurung 1 orang. Gitu ya. Dengan jumlah volume untuk 1 tahun 12 orang, satuannya orang per bulan, dan harga satuannya 500.000. Nah, kita kembali lagi ke menu realisasi belanja. Kita pilih nama barangnya.
pendidikan S1 sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan di menu rencana anggaran. Jika sudah diisi nama barangnya, saya sarankan untuk mengklik dulu di sembarang kolom atau di sembarang tempat. Misalkan di sini, kemudian kita klik lagi nama barang yang tadi untuk memanggil data volume, satuan, dan harga satuan dari rencana anggaran yang sudah kita inputkan di sini, di menu ini. Kita klik saja di sini, ya. Jadi sekali lagi, setelah kita memilih listnya di sini, kita klik di sembarang, kemudian klik lagi di sini. Maka nilai volume, keterangan satuan, dan nilai harga yang sudah direncanakan di sini itu akan dipanggil secara otomatis. Untuk volume ini adalah volume 1 tahun. Karena di sini pembayaran honornya hanya 3 bulan untuk satu orang guru, maka kita tinggal rubah saja, sesuaikan. 1 orang kali 3 bulan, maka 3 orang per bulan. Gitu ya. Nah, di kolom total per transaksinya juga sudah ada rekapnya. 1.500.000 sama dengan di sini. Oke. Itu contoh penginputan belanja yang pertama. Selanjutnya kita akan coba inputkan kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan apa tadi kita lihat di rencana anggaran. Kegiatan pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Yang mana pada kegiatan ini terdapat belanja alat tulis kantor. Nah, ini adalah rincian barangnya, nama barangnya, jumlah volume 1 tahunnya, ini satuannya, dan ini nilai harga satuannya. Kegiatannya nomor 2 ya. Baik, kita realisasikan. Misal untuk belanja yang ini itu belanjanya sistemnya pelunasan. Artinya pengadaan barangnya sudah terjadi pada tanggal-tanggal sebelumnya, sementara pembayarannya baru dilakukan pada tanggal selanjutnya. Jika proses belanjanya itu dilakukan secara kredit, gitu ya, maka wajib di sini kita inputkan tanggal pengadaan barangnya. Misalkan pengadaan barangnya dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun 2021, sementara sekolah baru melunasinya atau membayarnya pada tanggal 2 Julinya. Pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Di alurnya kita pilih kas keluar. Di kegiatan RKS kita tinggal pilih kegiatan yang kedua. Di uraian transaksi kita beri keterangan seperti ini, misalkan pelunasan belanja alat tulis penunjang kegiatan PPDB. Kita awali dengan kata pelunasan karena ada perbedaan antara tanggal pemesanan dengan tanggal pelunasan, gitu ya. Lanjut, kita langsung ke kolom jenis transaksi. Karena ini alat tulis, maka pada kolom ini kita isi dengan keterangan barang pakai habis. Nama barangnya kita panggil satu persatu. Kita klik di sini. Kita pilih ballpoint. Klik dulu di sembarang. Kemudian klik lagi di sini. Nah, maka rincian volume, satuan, dan harganya sudah terisi otomatis. Jika kita akan rubah, maka tinggal dirubah di sini. Kalau tidak, dilewat saja. Karena ini kegiatan PPDB, bukan kegiatan rutin yang tiap bulan ada, maka tidak usah dirubah. Ya. Kecuali belanjanya dilakukan menjadi beberapa kali belanja gitu ya. Nah, untuk memasukkan nama barang yang kedua, kita tidak harus mengisi dari awal lagi. Kita cukup isi mulai dari jenis transaksi saja dari sini. Kita pilih lagi barang pakai habis. Kemudian kita panggil lagi nama barangnya, kita klik nama barang yang kedua, kita klik di sembarang, panggil lagi, maka akan terisi otomatis. Kemudian kita isi yang ketiga, nama barangnya barang pakai habis, kita pilih
kita pilih nama barang yang ketiga, kita klik di sembarang, klik lagi di sini, maka datanya akan diambil secara otomatis. Terus kita isikan lagi barang yang terakhir, yaitu tip X. Kita klik di sembarang tempat, kemudian klik di tip X-nya, maka angkanya otomatis. Nah, ada 1, 2, 3, 4 barang. Ada 4 barang. Apakah sudah sesuai dengan rencana anggaran? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka semua barang sudah kita realisasikan belanjanya. Dari kegiatan pelunasan belanja alat tulis penunjang kegiatan PPDB ini, belanjanya itu sebesar 105.000. Ya, dari keseluruhan ini jumlahnya 105.000. Nah, seperti itu cara menginputkan data realisasi belanja, baik itu transaksi internal maupun transaksi eksternal. Sebelum kita cetak, ada baiknya kita lihat dulu info realisasi belanjanya. Coba kita klik fungsinya untuk apa ini, kita klik. Nah, setelah kita klik muncul form seperti ini. Ada 2 menu, ada kendali realisasi per tahap dan per kode rekening. Di bawahnya ada pilihan sumber dana. Di sini ada sumber dana BOS. Kita pilih sumber dana BOS saja. Ya. Di bagian bawah terdapat beberapa kolom. Kolom ini fungsinya sebagai kontrol kita ya. Jadi masing-masing tahapnya ini itu ada saldo awal. Saldo awal di tahap 1 itu adalah saldo tahun sebelumnya, baik itu saldo kas tunai ataupun saldo di rekening bank. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini adalah pendapatan transfer BOS dari pusat ya pada tahap 1. Belanja, di bawahnya ada belanja. Belanja ini seluruh transaksi belanja di tahap 1 yang sudah kita inputkan di menu realisasi belanja ini. Di paling bawah ada saldo akhir. Saldo akhir ini adalah sisa baik itu di kas tunai maupun bank. Sisa dari pendapatan dikurangi belanja. Saldo akhir di tahap 1 itu merupakan saldo awal di tahap 2. Nah, ini. Di tahap 2 itu kosong pendapatannya karena kita belum menginputkan pendapatan transfer dana BOS dari pusat untuk tahap 2. Yang baru kita inputkan itu adalah belanja ya. Belanja apa? Tadi 105.000 itu adalah belanja ATK ya, ini ya. Karena kegiatan PPDB itu biasanya dilaksanakan di bulan Juli, maka contohnya tadi diisi bulan Juli. Sementara bulan Juli itu bagian dari bulan di tahap 2. Nah, makanya masuk ke sini rekap belanjanya. Sisanya di tahap 2 sebesar segini 25.595.000. Nah, saldo akhir di tahap 2 akan menjadi saldo awal di tahap 3. Di tahap 3 belum ada penerimaan dari pusat, belum ada belanja, maka sisanya sama dengan di atas. Yang terakhir adalah kolom informasi 1 tahunnya, total dari sini ya. Saldo awal tahun 200.000, pendapatannya baru 27 juta, total realisasi belanjanya baru 1.605.000 dan saldo akhirnya adalah 25.595.000. Nah, selanjutnya kita lihat kendali realisasi pada menu per kode rekening. Sumber dananya biarkan BOS reguler. Di bagian ini kita akan mendapatkan gambaran yaitu besaran pagu anggaran RKS untuk masing-masing kode rekening, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan mesin, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal gedung dan bangunan. Di yang warna biru ini adalah anggaran RKS-nya. Anggaran RKS untuk belanja pegawai sebesar 6 juta, rencana belanja barang dan jasanya 105.000. Untuk modalnya masih kosong. Nah, di baris yang kedua realisasi ini ada 1.500.000 pagu anggaran belanja pegawai yang sudah kita realisasikan. Maka sisa pagu anggaran belanja pegawai masih ada 4.500.000 lagi. Sementara untuk rekening belanja barang dan jasa di pagu anggarannya ada 105.000 ya. Kemudian realisasinya sama 105.000 lagi. Maka
untuk kode rekening belanja barang dan jasa ini sudah tidak ada sisa pagu lagi. Artinya sudah kita realisasikan seluruh pagunya. Dengan adanya form kendali realisasi ini, fungsinya adalah untuk mencegah ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, sehingga antara pagu RKS dengan yang direalisasikan itu benar-benar sesuai. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tutup formnya. Jika data-data transaksi ini sudah kita inputkan, maka kita bisa langsung mencetak laporan dari kegiatan realisasi ini. Seperti misalnya buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Untuk mencetak laporan-laporan tadi, kita tinggal ke menu lihat dan unduh laporan. Kita klik, akan muncul form seperti ini. Kita pilih kegiatannya, kita pilih yang realisasi. Kemudian kita pilih lagi jenis laporannya. Pada Alpena versi gratis ini hanya ada satu output realisasi ya, yaitu BKU, BPK, BPB, dan BPP. Berbeda dengan Alpena versi Pro. Di Alpena versi Pro, untuk laporan dari kegiatan realisasi bukan hanya BKU, BPK, BPB, BPP saja, melainkan ada juga BPROB, terus LRA, SPTJM ya, terus rincian belanja barang milik daerah, dan lain sebagainya. Karena ini versi gratis, maka yang bisa kita cetak hanya ini aja, BKU, BPK, BPB, dan BPP. Oke, lanjut kita pilih sumber dananya, bos reguler, dan kita pilih periodenya Januari misalkan. Di bawahnya ada dua tombol, ada tombol lihat dan tombol unduh. Tombol lihat kita hanya sekedar melihat. Kalau tombol unduh kita bisa langsung mencetak filenya ke file baru untuk disimpan dan di print. Kita klik tombol lihat saja. Nah, inilah BKU-nya untuk bulan Januari. Baris yang pertama, saldo di kas tunai tahun sebelumnya ada 200.000. Baris kedua, saldo di rekening bank tahun sebelumnya 0. Saldo pajak tahun sebelumnya 0. Di bawahnya tidak ada transaksi karena belum ada transaksi di bulan Januari ya, tidak ada. Nah, di bawahnya ada keterangan seperti ini ya, sesuai dengan format lah pokoknya. Untuk melihat buku pembantu kasnya, kita bisa pilih di sheet di bawah ini nih ya, BPK untuk pembantu kas, BPB untuk buku pembantu bank, dan BPP untuk buku pembantu pajak. Kita lihat buku pembantu kas. Nah, ini buku pembantu kasnya. Saldo di kas tunai tahun sebelumnya ada 200, transaksinya tidak ada. Untuk pembantu bank, saldo tahun sebelumnya tidak ada, transaksinya tidak ada. Untuk BPP-nya sama, tidak ada. Selanjutnya untuk mencetak bulan berikutnya kita klik lagi tombol atau menu lihat dan unduh laporan. Kita pilih lagi pilihan kegiatan realisasi, laporannya BKU, sumber dananya bos reguler, periodenya kita langsung saja ke Maret ya, karena datanya ada di Maret dan Juli tadi ya. Kita ke Maret dulu. Kalau tadi kita hanya lihat saja, sekarang kita unduh. Nah, jika tombol unduh yang kita klik, maka laporannya akan disajikan ke dalam file baru ya, ini ya. Nah, ini buktinya. Nah, file ini bisa kita simpan dan cetak. Nah, ini buku pembantu pajak ya, BKU-nya coba kita lihat. Nah, ini BKU-nya, ini buku pembantu kasnya, ini buku pembantu banknya, ini buku pembantu pajaknya. Jadi kalau mau disimpan tinggal disimpan seperti biasa, kalau tidak disimpan kita close saja. Nah, itulah cara menginputkan transaksi belanja di menu realisasi, juga cara mencetak laporan-laporan dari kegiatan realisasi belanja.
Untuk yang ingin menggunakan Alpena versi gratis ini, silahkan dapat diunduh secara gratis. Link unduhannya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jika ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar pemirsa semua tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Jaljol TV. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas Alpena versi Pro. Apa kelebihan dari Alpena versi Pro? Simak nanti di video yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.